Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 PKM 1. Nah, untuk materi selanjutnya masih mengenai tentang bank garansi ya. Sedikit saya jelaskan. Yang namanya bank garansi itu sebagai atau ibaratnya jaminan ketika dua orang atau dua pihak melakukan suatu proyek. Nah, di tengah-tengah sebagai jaminan itu ada yang namanya bank garansi yang nanti diurus atau dilibatkan oleh pihak perbankan. Nah, kalau kemarin kalian sudah mengetahui secara teori ya, apa itu bank garansi, jenis-jenis bank garansi, kenapa perlu bank garansi, biasanya bank garansi digunakan di mana aja, itu kalian sudah ada di materi secara teori. Nah, untuk yang selanjutnya, kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi bank garansi atau gimana sih ketika ada transaksi bank garansi di dalam suatu bank. Nah, perlakuan akuntansinya nanti akan dibahas di slide ini. Nah, pencatatan bank garansi sendiri itu ada 3 item. Yang pertama, pencatatan pada saat penerbitan bank garansi. Yang kedua, pencatatan pada saat terjadinya setoran jaminan dan provisi penerbitan. Dan yang terakhir, pencatatan pada saat jatuh tempo bank garansi. Nah, untuk yang pertama, pencatatan penerbitan bank garansi. Kita langsung saja contoh soal agar lebih paham. Tanggal 5 Juli 2019, Bank Media Cabang Bandung menerbitkan bank garansi untuk PT Abadi yang ditujukan pada PT Arjuna nasabah Bank Media Cabang Bogor. Nilai bank garansi sebesar 200 juta rupiah, setoran jaminan sebesar 75% yang dibebankan pada rekening giro PT Abadi. Provisi penerbitan bank garansi sebesar 1 juta diterima tunai. Nah, kita review sebentar. Berarti di sini ada dua pihak yang terlibat dalam bank garansi, yaitu antara PT Abadi dengan PT Arjuna. Nah, ibaratnya di sini PT Abadi memberikan pekerjaan kepada PT Arjuna. Keduanya sama-sama nasabah Bank Media, hanya beda cabang. Kalau PT Abadi cabang Bandung, kalau PT Arjuna cabang Bogor. Nah, gimana sih pencatatannya di Bank Media cabang Bandung tentunya karena ini transaksi milik PT Abadi. Pencatatannya tanggal 5 Juli ya, 5 Juli 2019. Nah, yang jadi pertanyaan, biasanya yang namanya akuntansi pasti ada sisi debit dan kredit. Nah, kenapa di sini terlihat bahwa hanya satu sisi saja atau biasa disebut dengan catatan tunggal atau single entry? Bisa dilihat di sini yaitu dicatat di Media Cabang Bandung dengan catatan RAR bank garansi yang belum jatuh tempo dicatat di sisi kredit sebesar 200 juta rupiah. Bu, kenapa dicatatnya satu sisi saja yaitu hanya sisi kredit? Ingat, salah satu yang membedakan akuntansi keuangan dengan akuntansi perbankan salah satunya di sini. Kalau akuntansi yang biasa kalian kerjakan itu kan sistem double entry, ada debit atau ada kredit. Nah, untuk akuntansi perbankan salah satunya yaitu dia bisa memakai catatan tunggal atau single entry, baik itu single ataupun double. Nah, untuk kali ini dilakukan pencatatan single entry. Kenapa? Karena yang pertama, transaksi penerbitan bank garansi merupakan transaksi bersyarat ya, dalam artian tidak mengandung suatu kepastian. Nah, transaksi ini, contoh soal yang di atas, itu akan efektif atau akan terjadi menjadi kewajiban bank jika kemudian hari PT Abadi itu tidak memenuhi janjinya pada PT Arjuna. Oleh karena itu, transaksi penerbitan bank garansi dicatat ke dalam rekening administratif rupiah yang merupakan singkatan dari RAR sebagai kewajiban kontingen. Nah, ketika ada kewajiban kontingen atau misalnya tidak mengandung suatu kepastian, itu biasanya dicatat di catatan tunggal atau single entry.
Makanya di laporan keuangan bank salah satunya yang tidak ada di akuntansi keuangan adalah laporan keuangan komitmen dan kontingensi. Karena di bank banyak sekali transaksi-transaksi yang belum pasti atau istilahnya menggantung sampai saatnya itu terjadi. Nah, itu penjelasan ya kenapa dicatat hanya di catatan tunggal atau satu sisi saja. Lanjut. Yang selanjutnya adalah setoran jaminan dan provisi penerbitan. Nah, tadi kan kita baru mencatat, oh ini terjadi transaksi loh, penerbitan dicatat di satu sisi, yaitu RAR bank garansi yang belum jatuh tempo di sisi kredit, 200 juta rupiah, karena nilai bank garansinya segitu. Selanjutnya, setoran jaminan. Nah, tadi disebutkan setoran jaminannya itu 75% dari nilai garansi. Berarti totalnya setoran jaminan itu 150 juta dan dikenakan provisi penerbitan sebesar 1 juta rupiah. Pencatatannya di Bank Media Cabang Bandung berikut ini. Nah, tanggal 5 Juli kas Bank Media Cabang Bandung bertambah 1 juta. Kenapa bertambah? Karena di sini provisi penerbitannya dibayarkan secara tunai. Secara tunai berarti PT Abadi membawa uang cash sebesar 1 juta dan itu akan menambah kas bagi Bank Media Cabang Bandung sehingga kas dicatat di sisi debit sebesar 1 juta rupiah. Yang selanjutnya, giro PT Abadi debit sebesar 150 juta rupiah. Kenapa debit? Karena di sini disebutkan setoran jaminan 75% itu dibebankan kepada rekening giro PT Abadi. Otomatis giro PT Abadinya berkurang karena sudah dipakai. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kalian belum mengerti, Bu, kenapa giro PT Abadi di sisi debit, nggak di sisi kredit? Ingat, simpanan nasabah, baik itu tabungan, giro, deposito, itu di pihak bank dipandang sebagai suatu kewajiban. Otomatis, kewajiban bank berkurang itu ada di sisi debit. Makanya kalau kalian nabung di buku tabungan itu, pasti dicatatnya di sisi kredit. Karena apa? Ketika ada nasabah menabung, itu dianggap sebagai suatu kewajiban yang bertambah dari bank. Otomatis kewajiban bertambah akan dicatat di sisi kredit. Nah, kalau kewajiban itu berkurang atau misalnya nasabah ngambil atau narik uang, otomatis penarikan akan dicatat di sisi debit. Ngerti ya? Selanjutnya, setoran jaminan bank garansi tadi 75%. Nah, dicatat di sisi kredit sebesar 150 juta rupiah. Nah, yang 1 juta tadi juga akan menambah pendapatan provisi penerbitan bank sebesar 1 juta rupiah. Lanjut. Nah, bagaimana pencatatan ketika bank garansi itu jatuh tempo? Nah, di sini ada 2 catatan. Nah, yang pertama, catatan jika pihak terjamin yang dalam hal ini PT Abadi memenuhi kewajibannya kepada PT Arjuna. Nah, tadi kalau kita lihat yang pertama sendiri, transaksi penerbitan, itu kan ada catatan tunggal ya tentang RAR bank garansi yang belum jatuh tempo. Nah, ketika saat jatuh tempo, misalnya di sini katakanlah 1 bulan jatuh temponya, sehingga di sini dicatatnya tanggal 5 Agustus. Nah, otomatis rekening yang tadi outstanding atau dicatat di single entry harus dihilangkan. Nah, dihilangkannya dengan cara mencatat kebalikannya. Nah, kalau tadi yang transaksi pertama kan dicatat di sisi kredit. Otomatis untuk menghilangkannya, ya RAR bank garansi yang belum jatuh tempo itu dicatat di sisi debit sehingga saldonya akan nihil atau nol. Selanjutnya, nah ketika terjadi pelunasan,
Nah, PT Abadi pada cabang Bogor untuk membayar kepada PT Arjuna sebesar 200 juta. Ingat tadi dia baru menyetorkan jaminan sebesar 150 juta. Otomatis PT Abadi masih punya utang nih ke PT Arjuna atau Bank Media cabang Bogor sebesar 50 juta. Nah, sekali lagi sama ya, 50 juta itu dibebankan kepada giro PT Abadi sehingga giro PT Abadinya berkurang. Tempatkan di sisi debit sebesar 50 juta rupiah. Setoran jaminannya juga ada di sisi debit sebesar 150 juta rupiah. Nah, karena di sini kebetulan sama-sama Bank Media, hanya beda cabang, otomatis akan dipakai yang namanya RAK atau rekening antar kantor cabang. Nah, dicatat RAK cabang Bogor sebesar 200 juta rupiah. Lanjut. Nah, tadi pencatatan ketika pihak terjamin atau PT Abadi itu bisa memenuhi kewajibannya kepada PT Arjuna. Nah, yang kedua, gimana sih pencatatannya ketika pihak terjamin? Dalam hal ini PT Abadi tidak bisa memenuhi kewajibannya atau terjadi wan prestasi. Nah, otomatis ketika tidak bisa memenuhi kewajiban atau gagal, rekening tadi pas transaksi penerbitan bank garansi yang sebesar 200 juta di kredit, otomatis itu akan tetap outstanding atau rekening tersebut akan tetap ada sampai saatnya PT Abadi bisa melunasi. Jadi belum dihilangkan karena ya belum memenuhi kewajiban, atau bisa dikatakan PT Abadi masih punya utang nih, ya sudah rekening ini akan tetap dicatat di sisi kredit. Lanjut. Nah, misalkan setelah 2 minggu ditunggu oleh bank nih, Bank Media cabang Bandung. Nah, PT Abadi ini juga belum bisa nih memenuhi kewajibannya kepada PT Arjuna. Nah, biasanya bank itu akan memberikan bantuan kepada PT Abadi. Istilahnya bank itu memberikan utang, memberikan pinjaman kepada PT Abadi agar PT Abadi bisa melunasi kewajibannya kepada PT Arjuna. Nah, biasanya karena sudah dipinjamkan itu akan dicatat sebagai kredit yang diberikan. Dan biasanya karena ini pinjaman ya, itu akan dikenakan juga yang namanya provisi kredit. Nah, misalnya bank itu menetapkan provisi kredit sebesar 500.000. Nah, sehingga pencatatannya tanggal 9 Agustus 19, karena di sini tadi kan asumsinya 2 minggu kemudian ya. Nah, otomatis kredit yang diberikan karena akan dicatat sebagai kredit sebesar 50.500.000. Jadi bukan 50 juta ya, karena di sini ada biaya tambahan yang dinamakan biaya profesi kredit. Jadi yang dicatat kredit yang diberikan debit sebesar 50.500.000 rupiah. Setoran jaminan bank garansi sama 150 juta rupiah ditempatkan di sisi debit. Nah, setelah itu RAK cabang Bogor, karena ini kan transaksi antara Bandung dengan Bogor, otomatis RAK cabang Bogor juga ditempatkan di sisi kredit sebesar 200 juta karena tadi sudah dibayar ya, dibantu oleh bank. Nah, yang 500.000 rupiah itu tempatkan di sisi kredit juga akan dianggap sebagai pendapatan provisi kredit bagi bank. Sekali lagi, kenapa di sini RAK cabang Bogor? Karena kebetulan ini sama-sama bank yang sama ya, tapi dengan cabang yang berbeda sehingga memakai RAK atau rekening antar kantor cabang. Nah, selanjutnya karena tadi PT
Abadi sudah bisa memenuhi kewajibannya dengan bantuan kredit yang diberikan oleh bank, sehingga barulah tadi catatan tunggal di awal penerbitan bank garansi itu dihilangkan oleh bank, sehingga ya akan dicatat di sisi debit sebesar 200 juta rupiah. Otomatis karena sudah selesai kewajibannya, ya rekening sementara ini atau tadi yang dicatat di single entry akan bersaldo nol atau nihil atau sudah hilang dari catatan bank. Ya, itu saja sekilas tentang pencatatan bank garansi ya. Pada saat penerbitan seperti apa, pada saat terjadinya setoran jaminan dan ada provisi, pada saat jatuh tempo, itu juga ketika PT atau pihak terjamin sudah bisa memenuhi kewajibannya, dan gimana sih kalau pencatatan jika pihak terjamin belum bisa memenuhi kewajibannya. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, nanti bisa japri ke saya atau mungkin bisa diskusi di forum biar teman-teman yang lain tahu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.